nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah Raya Minggu sekaligus ibadah ucapan syukur karena gereja kita berulang tahun yang ke-43. Sekalipun kita tidak bisa bersama-sama beribadah secara tatap muka, akan tetapi tidak mematahkan semangat kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita menyembah Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia yang luhur, yang rela berkorban bagi kita dan menyelamatkan diri kita. Kita akan angkat pujian Yesus Kristus Tuhan.
Pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi, Allah yang Maha Kudus, Allah yang layak dipuji dan disembah, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, karena Allah kita adalah Allah yang setia. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat Tuhan di pagi yang indah ini. Kami datang ke hadirat-Mu melalui ibadah online. Kami ucap syukur kesempatan yang indah dapat bersama-sama beribadah kepada Tuhan, walaupun jemaat harus beribadah di rumah mereka masing-masing. Kami memuji, memuliakan nama Engkau atas kasih setia Tuhan, rahmat Allah yang senantiasa baru dalam kehidupan kami. Mengucap syukur atas hari yang baru, mengucap syukur atas rahmat-Mu yang senantiasa baru dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sungguh bersyukur karena gereja kita masih diberkati Tuhan sampai saat ini. Bahkan di masa pandemi, masa-masa yang sulit, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena kenapa? Karena kita adalah umat pilihan Allah. Mari kita mau menyatakan kebesaran Allah dengan kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian, bukan bagi.
Kita mau bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, Ku Berikan Hatiku. Salam, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan pada pagi ini kita akan bersama-sama mendengarkan sabda Allah. Di tengah-tengah situasi yang masih
mengalami wabah COVID-19, kita harus beribadah melalui online. Kita beribadah di rumah kita masing-masing. Sebenarnya hari ini adalah hari ulang tahun gereja kita yang ke-43. Namun kita tidak bisa merayakan secara bersama-sama karena situasi dan kondisi, sehingga kita harus beribadah melalui online dan kita merayakan di rumah kita masing-masing. Kita harus tetap semangat, tetap bersyukur kepada Allah, dan doa kami jemaat senantiasa dilindungi, disertai dan dijaga oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan pada pagi ini diambil dari Mazmur pasal 30 yang berjudul Tetap Bersyukur kepada Allah. Pada saat situasi yang tidak menyenangkan seperti saat ini, apakah kita masih bisa bersyukur kepada Allah? Kita harus selalu bersyukur pada Tuhan, apapun situasinya, apapun keadaannya. Tuhan pasti punya rencana yang indah dalam kehidupan saya dan saudara. Kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit seperti saat ini. Firman Tuhan terdapat di dalam Mazmur 30 memberitahukan pada kita sekalian agar kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Ada 3 alasan mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan. Yang pertama, yaitu bahwa Allah telah menyelamatkan. Ini terdapat dalam ayat 2 sampai dengan ayat 4 yang berkata demikian. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Di sini Daud menulis surat ini setelah Allah menghentikan wabah penyakit yang hebat, penyakit gawat yang disebabkan oleh keadaan Daud yang tadinya memberontak pada Allah. Dan Daud menyatakan di dalam Mazmur ini bahwa Tuhan telah menyembuhkannya. Tuhan telah mengangkat dia dari dunia orang mati. Allah telah menarik pemazmur keluar, mengangkat dia dari dunia orang mati. Pada waktu pelayanannya, Tuhan Yesus juga banyak menyembuhkan orang-orang yang sakit. Orang yang kena kusta ditahirkan. Orang yang lumpuh bisa berjalan. Bahkan orang yang mati dibangkitkan. Di kayu salib, Yesus menebus dosa-dosa kita, mengampuni dosa kita, dan memberikan hidup yang kekal kepada saya dan saudara. Kuasanya tetap sama dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena di dalam Ibrani pasal 13 ayat 8 juga mengatakan bahwa Yesus Kristus tetap sama. Kuasanya tetap sama dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau dulu Yesus sanggup untuk menyembuhkan berbagai penyakit dengan mujizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus, saat ini Tuhan juga sanggup menyembuhkan kita dari segala penyakit. Tuhan akan menjaga saya dan saudara. Tuhan akan menolong saya dan saudara. Tuhan sudah mengangkat Daud dari dunia orang mati. Daud telah diangkat dan dihidupkan, mendapat kehidupan yang kekal. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga senantiasa disertai. Tuhan pasti akan menolong kita. Maka dari itu kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Yang kedua, terdapat dalam ayat yang ke-6, yaitu bahwa Allah itu murah hati. Ayat 6 mengatakan,
Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seumur hidup Daud dalam perkenanan Tuhan, ini membuktikan bahwa Allah itu setia. Ia murah hati sampai selama-lamanya, karena Allah kita adalah Allah yang setia. Allah memberikan kekuatan di saat Daud mengalami kelemahan. Allah tetap setia kepada umatnya, walaupun bangsa Israel seringkali mengecewakannya. Allah tetap setia ketika menyuruh Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan selama 40 tahun Tuhan menjaga, Tuhan memelihara. Bagaimana hebatnya hidup di dalam padang gurun. Kalau siang panas terik dan kalau malam dingin luar biasa. Tetapi Allah itu Allah yang murah hati. Maka pada waktu malam Allah memberikan tiang api sehingga mereka tidak kedinginan. Dan juga pada waktu siang Allah memberikan tiang awan sehingga mereka tidak kepanasan. Jadi Tuhan itu Allah yang murah hati. Allah memperhatikan umatnya. Selama 40 tahun Allah memelihara, Allah menjaga umat Israel untuk masuk ke tanah perjanjian. Bukankah ini Allah yang sangat luar biasa, yang murah hati kepada umat pilihannya? Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua adalah umat pilihan Tuhan. Kita sudah dipilih dari segala bangsa dan dijadikan anak-anaknya. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12 mengatakan bahwa ketika kita percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, kita dianggap menjadi anak-anaknya. Dan Allah berjanji untuk menyertai, memberkati dalam kehidupan saya dan saudara. Allah itu Allah yang murah hati. Bukan saja Allah telah menyelamatkan hidup kita, kita telah diberi hidup yang kekal, tetapi Tuhan juga memelihara kehidupan saya dan saudara hari lepas hari. Sehingga kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Kesetiaan Allah itu sungguh luar biasa, dibuktikan dengan Allah mengutus anaknya turun ke dalam dunia ini dan memberikan nyawanya untuk menebus kita dari segala dosa. Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus datang agar kita memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Bukankah ini Allah yang sangat murah hati dalam kehidupan saya dan saudara? Maka dari itu kita harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Maka kita selalu mengucap syukur kepadanya, apapun situasinya, apapun keadaannya. Maka kita tetap bersyukur kepada Tuhan, karena Allah kita Allah yang murah hati. Di tengah-tengah situasi wabah COVID-19 saat ini, kita harus selalu bersyukur dan berserah kepada Allah. Tuhan senantiasa melindungi, menjaga saya dan saudara. Allah kita adalah Allah yang murah hati. Yang ketiga, itu terdapat di dalam ayat yang ke-12, yaitu bahwa Allah mengubah ratapan menjadi sukacita. Ayat 12 mengatakan, aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Walaupun Daud ada seorang raja, dia juga menghadapi berbagai-bagai tantangan, berbagai-bagai masalah, banyak penderitaan yang harus dia hadapi. Daud selalu bersandar pada Tuhan dan hidupnya dipenuhi dengan ucapan syukur. Karena hanya pada Allah lah Daud mempercayakan hidupnya. Tuhan sumber pertolongannya. Tuhan
yang dapat diharapkan. Satu-satunya pengharapan hanya di dalam Tuhan Allah sendiri. Itulah yang membuat Daud tetap tegar dan hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Dan dia ungkapkan di dalam Mazmur 23, ketika dia menghadapi berbagai tantangan, dia meyakini akan penyertaan Tuhan. Kita juga harus meneladani Daud. Tuhan mampu memelihara dan memberkati kita. Tuhan yang membawanya ke padang yang berumput hijau dan ke air yang tenang di dalam Mazmur 23 itu. Tuhan senantiasa mampu melindungi kita. Raja Daud mengungkapkan dengan jelas mengapa dalam kehidupannya ia tidak perlu takut. Bukan saja Raja Daud berjalan bersama dengan Allah yang kuat, tetapi juga dia meyakini bahwa gadamu dan tongkatmu itulah yang menyertai aku. Penyertaan Tuhan inilah yang membuat Daud tetap merasa aman, sehingga dia meyakini bahwa segala tantangan penderitaan yang dihadapi akan diubah Tuhan menjadi sukacita. Juga Tuhan senantiasa memberikan anugerah-Nya. Raja Daud mengungkapkan di ayat yang ke-6 bahwa kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengikutinya. Segala berkat Tuhan akan mengikutinya seumur hidupnya. Itulah yang membuat Daud senantiasa bersyukur pada Tuhan, karena Allah telah mengubah ratapan menjadi sukacita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam kita merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-43, mari kita tetap bersyukur kepada Allah. Mari kita memiliki hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Pada waktu situasi tidak menyenangkan seperti saat ini, di mana wabah virus COVID-19 masih melanda negeri kita, kita harus tetap disiplin mengikuti anjuran dari pemerintah dengan menerapkan 5M, yaitu bahwa kita harus selalu pakai masker, sering mencuci tangan, memakai sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi aktivitas di luar rumah. Di ulang tahun gereja kita saat ini, mari kita tetap bersyukur dan menyadari bahwa Allah mempunyai rencana yang indah dalam kehidupan kita. Mari kita terus belajar untuk selalu bersyukur, karena Tuhan sudah menyelamatkan hidup saya dan saudara. Dan Tuhan juga senantiasa akan menjaga, melindungi saya dan saudara dari segala mara bahaya. Yang kedua, bahwa kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan karena kita memiliki Allah yang senantiasa murah hati. Dia senantiasa memberkati dalam kehidupan saya dan saudara sampai selama-lamanya. Tapi juga Tuhan akan mengubah ratapan menjadi sukacita. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama. Bapa yang surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kepada kami agar dalam kehidupan kami senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah. Tuhan berkati dengan berkat Tuhan secara berlimpah. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau angkat satu pujian sampai akhir hidupmu.
Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuat aku, dasarku Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita menengadahkan tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, terimalah berkat dari Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa serta persekutuan di dalam Roh Kudus kiranya menyertai kehidupan Bapak Ibu, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, hari ini hingga Maranatha sampai kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua. Haleluya, haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-43. Mari kita terus bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin.